Bismillahirrahmanirrahim. Jualan pensil di atas ranting. Pembelinya hanya orang sinting. Bukan hasil yang terpenting, tapi usaha yang lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita terbiasa dengan barometer kesuksesan seseorang itu terlihat dari hasil yang ia peroleh. Padahal sejatinya Allah tidak melihat hasil dari apa yang kita lakukan. Justru malah Allah melihat dari usaha kita dalam meraih kesuksesan yang ingin kita capai. Oleh karenanya, sahabat-sahabatku yang semoga selalu Allah ridhoi dalam setiap aktivitasnya, mari kita jadikan setiap diri kita untuk menghargai proses dan mengutamakan proses itu sendiri daripada hasil yang kita capai. Boleh jadi hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tapi ketika usahanya adalah sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, maka itu yang akan dinilai. Itu yang akan menjadi nilai plus dari sebuah hasil. Karena banyak orang hari ini menjadi orang kaya, tapi caranya salah. Mungkin ia berhasil menjadi orang kaya dengan cara misalkan meminta-minta, atau yang lebih parah dengan cara maling. Hasilnya dia menjadi orang kaya, tapi prosesnya salah. Setelah kaya, dia berbagi hasil dari kejahatannya tersebut dengan orang-orang miskin. Hasilnya memang terlihat di mata manusia, Masya Allah, itu adalah kebaikan. Itu adalah sesuatu yang patut kita puji. Namun bukan itu yang dilihat dari Allah. Allah Azza wa Jalla melihat proses dari apa yang kita lakukan saat ini. Sebagaimana hari ini, seperti apa kita? Apakah kita hari ini menjadi orang yang sesuai harapan kita, atau justru melenceng dari rencana awal kita ketika dulu belajar dari mulai TK, SD, SMP hingga kuliah. Dan proses itu yang bisa kita jadikan sebuah pelajaran, sebuah cerita, sebuah kisah untuk anak cucu kita. Kita akan bisa berkisah. Nah, dulu Abi, Umi itu belajar tidak seperti sekarang. Sekarang belajar dengan begitu mudah. Dulu Abi belajar harus melewati sungai, harus berjalan berkilo-kilo, harus melewati pemukiman warga, harus melewati kuburan, pulang sore, berangkat pagi, dan seterusnya. Meskipun hasilnya mungkin tidak seperti yang anak-anak kita dapatkan hari ini. Mereka bisa sarjana, bisa sukses di bidangnya. Tapi proses kita dulu belajar, misalkan, atau orang tua kita yang belajar sampai berkilo-kilo melewati perjalanan untuk bisa menuntut ilmu, itu yang lebih akan dikenang oleh orang-orang yang akan datang kemudian. Karena kisahnya lebih indah. Sebagaimana kalau kita melihat film, maka yang kita lihat indah di akhirnya itu ada kisah di balik itu.
Tidak serta-merta dia menjadi sukses dengan tiba-tiba. Atau kalau kita melihat sukses dia misalkan dengan cara yang tidak baik, menjadi babi mengepet misalkan, kemudian dia menjadi kaya, atau dia memelihara tuyul, kemudian ia menjadi orang yang serba wah uangnya. Itu juga menjadi potret keburukan bagi generasi seterusnya. Dan kita pun tidak merasa senang dengan kisah tersebut. Tidak merasa, aduh saya pengen nih seperti itu, kayaknya instan seperti mie. Hanya bermodal misalkan memelihara tuyul atau ngepet atau yang lain. Dan itu tidak ada keteladanan kebaikan yang justru itu menjadi amal jariah kita. Oleh karenanya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah proses itu lebih penting daripada sebuah hasil. Boleh jadi hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tapi proses itu menentukan. Sebagaimana kalau Yusman pernah sampaikan, meskipun kita sudah niat nih, hari ini kita niat pengen hafal 30 juz, kita proses menghafal satu hari satu ayat, satu baris, satu halaman. Kalau ternyata qadarullah belum sampai 30 juz, ternyata sudah dipanggil Allah, maka Allah sudah mencatat itu menjadi sebagai menghafal Al-Quran. Berawal dari niat dan ia lakukan dengan proses-proses yang mengarah kepada apa yang diniatkan. Oleh karenanya, yuk kita perbaiki dari mulai niatnya. Kemudian kita maksimalkan dengan prosesnya, usahanya. Lalu semoga dengan usaha yang maksimal, maka Allah akan hadirkan apa yang kita harapkan. Kalau pepatah Arab bilang, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di akhir tahun ini kita bisa introspeksi diri, memperbaiki setiap apa yang sudah kita lalui di tahun ini. Dan sebentar lagi, gak lama, beberapa waktu lagi kita akan menyongsong tahun 2023. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, sehingga kita bisa memperbaiki kekurangan di tahun 2022 dan sebelumnya, dan kita perbaiki di tahun 2023 dan seterusnya. Serta Allah karuniakan kita usia yang panjang, agar kita bisa memperbaiki setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, lalu meningkatkan kebaikan yang sudah pernah kita laksanakan, dan kita tabungkan usia kita dengan investasi ilmu, investasi kebaikan, investasi amal yang kelak kita akan tuai ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Semoga Allah kabulkan apa yang menjadi harapan kita. Kebaikanmu adalah kebahagiaanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.